Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumoeno, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Pada dasarnya setiap manusia itu bodoh, karena memang dari mulanya manusia hanya diciptakan dari debu dan tanah. Nah, baru ketika manusia itu dihembusi nafas oleh Roh Allah, ya kan, ketika dihembusi nefes hayai, baru manusia ini menjadi pribadi yang sempurna. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mungkin ada banyak orang tersinggung dan berkata, apa? Saya manusia bodoh, enak aja loh. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tapi pada dasarnya manusia memang diciptakan dari debu dan tanah. Baru ketika manusia dihembusi Roh Allah itu, manusia menjadi pribadi yang sempurna. Karena itu, tanpa tuntunan Roh Allah, manusia adalah makhluk yang bodoh. Nah, mungkin saudara berkata, oh saya nggak terima pendeta. Nah, saya mau sampaikan buktinya. Yang pertama, manusia adalah makhluk yang bodoh. Kita buktikan di sini, karena manusia adalah makhluk yang seringkali jatuh di lubang yang sama berkali-kali. Ada pepatah yang bilang begini, keledai yang dungu tidak akan jatuh ke lubang yang sama untuk kedua kali. Tahukah saudara, binatang itu punya insting yang sangat kuat. Kalau dia tahu itu adalah sebuah persoalan, dia tahu itu bahaya, maka dia tidak akan jatuh di lubang yang sama untuk kedua kali. Tetapi apa yang terjadi? Manusia itu begitu bodoh. Manusia jatuh di kesalahan yang sama, manusia jatuh di persoalan yang sama, manusia jatuh di dosa yang sama berkali-kali, berulang kali. Padahal dia sebetulnya harusnya tahu itu berbahaya bagi keluarganya, itu berbahaya bagi nama baiknya, itu berbahaya bagi hubungannya dengan Tuhan, bahkan itu menghancurkan hari depannya. Tetapi bodohnya manusia, seringkali kita jatuh ke lubang yang sama berkali-kali, kita jatuh ke dalam kesalahan yang sama berkali-kali. Sampai kapan? Sampai kita bertobat, sampai kita menerima Yesus, sampai Roh Kudus menuntun kita, baru kita diberikan hikmat, baru kita diberikan kepekaan, baru kita diberikan kekuatan untuk menghindari kesalahan yang sama. Jadi manusia adalah makhluk yang bodoh. Kenapa? Karena seringkali jatuh di lubang yang sama berkali-kali. Yang kedua, manusia adalah makhluk yang bodoh. Kenapa? Karena manusia adalah makhluk yang paling mudah terbujuk. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, tahukah saudara, binatang kalau dia tahu itu berbahaya, mau dibujuk bagaimanapun tidak akan bisa goncang. Kenapa? Karena binatang punya insting yang kuat. Dia tahu orang ini berbahaya, maka dia akan menjauh. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tetapi apa yang terjadi? Manusia adalah makhluk yang paling mudah terbujuk, dapat tawaran-tawaran yang menyenangkan, walaupun dia tahu itu berbahaya, walaupun dia tahu wah ini bisa jatuh saya ini, tapi dia mau coba lagi. Lihat saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita perhatikan di sekitar kita, mana orang tidak tahu bahwa melakukan hubungan seks sebelum nikah itu berbahaya, mana orang tidak tahu bahwa hidup dengan narkoba itu berbahaya. Tapi apa yang terjadi? Karena bujukan, karena rayuan, akhirnya manusia terpleset, akhirnya manusia jatuh, akhirnya manusia terseret. Yang ketiga, saya pelajari manusia adalah makhluk yang bodoh, karena manusia adalah makhluk yang paling mudah terpengaruh. Manusia bukan hanya terbujuk, tapi juga terpengaruh. Coba saudara perhatikan, pertama kali orang masuk karaoke, pertama kali orang masuk diskotik, pertama kali orang merokok, pertama kali orang pergi ke nightclub, biasanya karena diajak teman. Karena apa? Terpengaruh. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, binatang itu makhluk yang tidak bisa terpengaruh. Ayam disatukan dengan kucing bertahun-tahun, ayam tetap ayam.
kucing tetap kucing, kucing tetap mengeong, dan ayam tetap kukuruyuk. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tapi coba lihat manusia. Orang Jawa kita tempatkan di Medan sana. 10 tahun dia di Medan, logatnya pun berubah. Kenapa? Karena manusia adalah makhluk yang mudah terpengaruh. Lalu yang keempat saya pelajari, manusia adalah makhluk yang bodoh. Kenapa? Karena manusia seringkali sudah tahu salah, masih juga dikerjakan. Kita tahu itu salah, kita tahu ini tidak benar, tapi masih juga dikerjakan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, baru ketika manusia itu mengalami perjumpaan dengan Roh Kudus, hidupnya diubahkan sehingga dia tanggalkan kebodohan, dia berjalan dalam hikmat Tuhan. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Nah, dalam program ini kita memang sedang membahas tentang setiap manusia itu bodoh. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita mau sama-sama lihat dari Yeremia pasal 51. Jadi dalam program ke-310 ini, dalam pembahasan setiap manusia bodoh, kita mau sama-sama lihat dalam Yeremia 51. Yeremia 51 ayatnya yang ke-11 sampai ayat yang ke-19. Yeremia 51 ayat ke-11 sampai ayat yang ke-19. Yeremia 51 ayat 11 sampai 19, demikian firman Tuhan. Lancipkanlah anak-anak panah, siapkanlah perisai-perisai. Tuhan telah membangkitkan semangat raja-raja Media, sebab rencananya terhadap Babel ialah untuk memusnahkannya. Itulah pembalasan Tuhan, pembalasan karena bait sucinya. Angkatlah panci-panci terhadap tembok-tembok Babel. Perkuatlah penjagaan, tempatkanlah orang-orang jaga, persiapkanlah penghadangan, sebab Tuhan telah merancangkan dan melaksanakan juga apa yang diancamkannya terhadap penduduk Babel. Hai engkau yang tinggal di tepi sungai besar, yang mempunyai kekayaan besar, akhir hidupmu sudah datang, batas hidupmu sudah sampai. Tuhan semesta alam telah bersumpah demi dirinya sendiri, sungguh pun kau penuh dengan manusia-manusia seperti belalang, tetapi orang akan mengangkat pekik pertempuran terhadapmu. Tuhanlah yang menjadikan bumi dengan kekuatannya, yang menegakkan dunia dengan kebijaksanaannya, dan yang membentangkan langit dengan akal budinya. Apabila ia memperdengarkan suaranya, menderulah bunyi air di langit. Ia menaikkan kabut awan dari ujung bumi. Ia membuat kilat serta dengan hujan, dan mengeluarkan angin dari perbendaraannya. Setiap manusia ternyata bodoh, tidak berpengetahuan. Saya ulangi sekali lagi, setiap manusia ternyata bodoh, tidak berpengetahuan, dan setiap pandai emas akan menjadi malu karena patung buatannya, sebab patung tuangannya itu adalah tipu, tidak ada nyawa di dalamnya, semuanya adalah kesia-siaan, pekerjaan yang menjadi buah ejekan, dan yang akan binasa pada waktu dihukum. Tidaklah begitu dia yang menjadi bagian Yakub, sebab haleluya, dialah yang membentuk segala-galanya, dan Israel adalah suku miliknya, namanya ialah Tuhan semesta alam. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dari sini kita melihat firman Tuhan jelas sekali, setiap manusia ternyata bodoh, tidak berpengetahuan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pertanyaannya, kalau Alkitab berkata demikian, setiap manusia bodoh, pertanyaannya bagaimana agar kita tidak bodoh? Yang pertama saya pelajari, yaitu kalau kita selalu membiarkan diri kita dipimpin oleh Roh Kudus. Karena sudah saya jelaskan bahwa dari mulanya manusia diciptakan dari debu dan tanah. Dari situlah sumber kebodohan. Karena debu dan tanah itu bicara tentang kesia-siaan, bicara tentang kesementaraan, bicara tentang kerendahan. Tetapi kemudian apa yang terjadi? Tuhan tahu dia menciptakan manusia dari debu dan tanah. Kemudian Tuhan menghembuskan nafas hidup. Tuhan menghembuskan ruah Adonai. Tuhan menghembuskan nafas dari Allah itu sendiri. Roh dari Allah itu sendiri. Sehingga apa yang terjadi kemudian? Manusia mulai dipenuhi dengan kuasa. Manusia dipenuhi dengan kewibawaan. Manusia dipenuhi dengan otoritas. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Tetapi Alkitab berkata karena manusia telah berdosa, manusia kehilangan kemuliaan Allah. Nah, bagaimana
bagaimana supaya kita hidup kembali dalam hikmat dan kemuliaan Allah, yaitu kita harus selalu membiarkan diri kita dipimpin oleh Roh Kudus. Karena Alkitab berkata, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan lagi mengikuti keinginan-keinginan daging yang membawa kita pada kebodohan, daging yang membawa kita kepada kebinasaan, tetapi Roh Kudus membawa hidup kita pada hikmat dan kemuliaan Allah. Yang kedua, bagaimana agar kita tidak bodoh, yaitu selalu dengar firman dan menjadi pelaku firman. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Alkitab berkata demikian, orang yang mendengar firman dan melakukannya, ia sama seperti orang yang bijaksana. Artinya apa? Meskipun kita di tengah kelemahan kita, meskipun kita di tengah kekurangan kita, meskipun kita di tengah kemiskinan bahkan keterbatasan kita, tapi selama kita hidup dengan firman dan siap menjadi pelaku-pelaku firman, maka hikmat Allah yang luar biasa, berkat Allah yang dahsyat, kemurahan Tuhan yang luar biasa akan berlaku dalam hidup kita. Yang ketiga, bagaimana agar kita tidak bodoh? Kita harus selalu mengandalkan hikmat Tuhan. Artinya dalam segala perkara kita jangan sok tahu, karena Alkitab berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Berarti dalam segala perkara kita mesti minta hikmat Tuhan. Dalam segala perkara kita mesti minta bimbingan Tuhan. Kita mulai bertanya, Tuhan, menghadapi suami seperti ini, langkah apa yang harus saya buat? Tuhan, di masa muda saya situasi begini, apa yang harus saya lakukan? Tuhan, saya disakiti oleh seseorang dan secara manusia saya ngalamin patah hati, tapi Tuhan, di saat seperti ini apa yang harus saya buat? Minta hikmat Tuhan. Saudara-saudara yang dagang, saudara-saudara yang usaha, minta hikmat Tuhan. Saudara-saudara khususnya juga yang sudah pensiunan, biarlah engkau minta hikmat Tuhan, bagaimana menghadapi masa usia lanjutmu ini. Lalu juga ibu-ibu janda di tengah-tengah masa kejandaanmu ini, biarlah minta hikmat Tuhan, bagaimana aku menghadapi masa-masa ini, apalagi yang janda dan harus mengurus anak sebagai single parents. Berdoa, minta hikmat Tuhan, bagaimana dia menghadapi hidup ini. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hikmat Tuhan tidak akan pernah menjerumuskan kita, tapi hikmat kita menuntun kita dalam kuasa kemuliaan Allah. Dan yang keempat, bagaimana agar kita tidak bodoh? Kita harus selalu belajar untuk menguasai diri dalam segala hal. Karena Alkitab berkata, orang yang menguasai diri dan menjadi tenang, dia bisa berdoa. Karena Alkitab berkata, di dalam tetap tenang tinggal percaya, di situ terletak kekuatan kita. Jangan biarkan emosi, keserakan, hawa nafsu dunia terus menguasai hidup kita, tapi biar kita kuasai diri dan menjadikan hidup kita senantiasa berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jika saudara yang dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara yang didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Itu sebabnya hamba berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan jamah, bahkan yang butuh mujizat, bahkan yang sementara ini menyadari bahwa kami bodoh, karena kami selalu jatuh pada lubang yang sama, kami mudah terbujuk, kami mudah terpengaruh, bahkan kami seringkali tahu itu salah dan kami tetap mengerjakannya. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, jadikan kami orang-orang yang dipimpin Roh Kudus, menjadi pelaku firman, mengandalkan hikmat Tuhan dan belajar untuk menguasai diri dalam segala hal. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, tidak pernah Allah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersukacita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus mengasihi kita, Yesus punya rencana yang indah buat hidup kita. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.